Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanama imanihim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Sekarang mari kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Puji kepada Yang Maha Suci, bersyukur kepada Yang Maha Ghafur, bahwa salah satu pekerjaan kita bersama yaitu penurunan tingkat stunting memasuki era yang cukup viral dan gebyar. Pertama, sudah menjadi isu sentral nasional. Yang kedua, sudah menjadi komitmen politis di masing-masing tingkatan. Semula mulai tahun 2018 kita melaksanakan program ini hanya lebih bersifat kepada isu-isu sektoral. Berjalan di masing-masing, walaupun ya tentu saja upaya-upayanya sudah tidak kendor lagi. Kalau dulu ada dapur atau Gojek makanan, sekarang ada Dahsyat dan lain sebagainya. Nah, ini yang syukur kita bisa lebih berkomitmen dan luar biasa, ya. Setelah 5 tahun juga 2018 dari mulai itulah data Riksardas ya, pelayanan dasar. Telah banyak daerah yang berhasil mendapat penghargaan. Jadi nanti Aki suka ingat ya, kalau kita memberikan penghargaan tentang Manggala Karya Kencana, Satya Lencana Wirakarya, itu cukup bagus. Dan sekarang ternyata stunting juga mungkin itu, lihat Aki ada beberapa Kang Imam dari Karawang, Aki lihat ada fotonya siapa, Pak Kang Yayan ya, Kang Yayan dari Garut dengan tosnya dan lain sebagainya. Berhasil mendapatkan penghargaan, syukur alhamdulillah. Fokus garapan dan tanggung jawab sektor dan pemerintah daerah serta pelibatan masyarakat. Gubernur bicara stunting. Inilah komitmen politik. Bupati berbicara stunting, camat bicara stunting, desa atau lurah juga bicara stunting. Itu ya yang cukup signifikan. Jadi tidak sia-sia kalau kita mengeluarkan anggaran dan fasilitas yang memadai, karena hasilnya pun alhamdulillah bisa menjadi optimal. Mudah-mudahan ini nanti di 2024 bisa tercapai apa yang kita harapkan, yaitu 14%. Dan alhamdulillah Jawa Barat termasuk ranking atas atau papan atas di dalam penurunan stunting. Terima kasih ini kepada semua pihak ya. Sudah tidak ada lagi saling menuding, tidak ada lagi saling tunjuk-menunjuk, karena kita sudah diikat oleh peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Semoga kita sehat dan barokah selanjutnya. Serta di luar stunting juga mudah-mudahan Bangga Kencana memasuki lagi era komitmen politis seperti dulu. Jadi bukan hanya stunting tapi payung kita kan. Stunting adalah bagian daripada Bangga Kencana, maka Bangga Kencana pun ikut nanti terangkat ke atas lagi. Ya. Ini mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Selamat kepada daerah-daerah
ya kepada Jawa Barat dan beberapa kabupaten yang telah sukses. Yang lain mungkin hanya perbedaan angka dikit-dikit sajalah. Karena keterberhasilan itu jangan patah semangat. Ayo kita berjuang terus. Ya begitulah ya. Dan Aki ingin mencontohkan ini salah satu yang seperti stunting itu Aki sangat berkesan dengan pola pembangunan Orde Baru. Silahkanlah apapun menuding ke Aki adalah termasuk komponen Orde Baru yang cukup lama di pemerintahan ya. Cukup lama. Orde Baru itu dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto. 66 diangkat jadi presiden, ada Super Semar dan lain sebagainya. 6768 kita merancang pembangunan jangka panjang yang disebut dengan PJP1, yaitu pembangunan jangka panjang tahap 1 yang lamanya direncanakan 25 tahun. Walaupun tentu saja ini tidak selesai karena 98 Pak Harto sudah lengser. Biasa yang melanjutkannya direformasi malah dirubah-rubah begitu ya. Itu nggak apa-apa. Namanya juga dinamika hidup, dinamika kenegaraan. Tapi yang jelas 69 kita mencanangkan PJP 1 dan dibagi menjadi potongan-potongan 5 tahun sekali. Yaitu yang disebut dengan pelita. Bukan damar. Pelita itu adalah pembangunan 5 tahun. Dan setiap pembangunan 5 tahun ini dipandu oleh GBHN. Garis-garis besar haluan negara. Haluan itu kan tujuan tuh. Mau diarahkan kemana ini? Haluan negara. Di situ. Nah, dan haluan negara ini, GBHN ini, setiap GBHN fokusnya berbeda-beda. Aki yang ingat saja. Pada Pelita 1, judul kita adalah pembangunan dengan swasembada pangan. Jadi mulai 69 kita fokus kepada peningkatan produksi pangan. Ya, tanah-tanah yang kosong dihidupkan, diberi bantuan para petani kita. Diberi bantuan sapi, diberi bantuan ternak lainnya, diberi bantuan kacang tanah, padi gogo, sawah, dan lain sebagainya. Sarananya dibangun, saluran tersier, saluran sekunder, ya, waduk-waduk dan lain sebagainya. Kemudian pendukungnya, ya. SPMA di mana-mana dibangun. Keluaran SPMA langsung diangkat jadi pegawai negeri waktu itu. Malah PLKB tidak. PLKB prioritas berikutnya ya. Ya itu. Semua itu bagus sekali. Sehingga kita dan presiden turunnya ke bawah nanya. Kalau 1 hektar yang harus dapat 5-6 ton, baru dapat 3 ton, padahal itu sudah peningkatan karena dulunya cuma 1 ton, 1,5 ton atau 2 ton. Metodenya ada panca usaha tani, ada sabta usaha tani, organisasi-organisasinya juga dibentuk. Kader wanita tani sekolahnya bukan di Indonesia, tapi ke Jepang, kemana dan lain sebagainya. Ya, itu. Organisasinya dari mulai rembug nasional sampai saung meeting di lapangan. Yaitu dengan Pak Oyon Tahyan itu ya, kontak tani nelayan andalan. Itu sangat dihargai oleh pemerintah. Nah, karena itulah maka kita dalam jangka 4 tahun kita sudah swasembada dan surplus beras waktu itu. Kita menyumbang ke daerah Afrika, Aki yang masih ingat itu adalah 100.000 ton kalau tidak salah. Yaitu kepada daerah-daerah yang kekeringan dan miskin. Itu jelas. Ini hampir sama dengan sekarang stunting begitu mungkin ya. Nanti akan menjadi isu sentral. Cuman kalau stunting kan ada dari sana. Nah ini komandonya dari dunianya ada stunting ini. Kalau waktu itu pelita itu benar-benar itu dari kita. Bentuk kita untuk meningkatkan. Ya. FAO pangan itu hanya sekedar melihat saja begitu waktu itu ya. Jadi ini benar-benar
Dari mana? Dari mission center dan service center. Service centernya ya guru ditingkatkan, ya KB-nya dikurangi supaya kalau pangan naik, supaya tidak banyak yang makan. Itu keseimbangan itu, ya. Dan para penyuluh segala macam itu dibiayai benar-benar. Nah itu mudah-mudahan kita berkiblat ke stunting sekarang, ingat kepada pembangunan yang lalu, kita lanjut pembangunan yang jelas, tegas, lugas, dan kita ada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya negara kita adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.